Brilian, Sumatera Barat, Ranah Nanden Cinto. Seni bela diri warisan budaya, silat lainnya sudah saya lakukan. Dan di sini, Desa Pariangan Tanah Datar, saya ingin menemui seorang pejuang UMKM yang ingin mewujudkan mimpinya. Bumbu masakan Minang bisa mendunia. Hai, saya Anissa, brand owner dari Bumbu Mande. Mantap! Pariaman emang juara. Asik banget. Bermain trail bersama teman-teman. Platway, teman-teman, ngobrol. Wah, tadi udah terabas sedikit di area Pariaman ini bersama teman-teman Platway. Pariaman, Lawe, Adventure Team. Woi, ini biasanya emang udah terabas gitu, tapi akhirnya gue ditemenin nih. Spesial buat petualangan Brilian. Wah, Sobat Brilian. Lanjut lagi terus. Gas. Yo. Seperti kalian lihat sekarang, saya sedang ikut melestarikan budaya di Ranah Minang. Tepatnya di Desa Wisata Kubu Gadang, Padang Panjang. Dan seperti kalian lihat juga, saat ini saya sudah menggunakan pakaian tradisional untuk silat. Nah, nanti saya akan ikut silat lainnya atau yang disebut silat lumpur. Ini dia tempat sesungguhnya di mana silat lainnya beratraksi, yaitu di lumpur. Di Padang Panjang, gak afdol kalau nggak makan nasi padang ya kan. Udah disajikan lengkap semuanya. Oke, mari kita ngobrol dulu. Nah, ini dia nih makanan gua, meskipun gue sendiri tapi makanannya banyak banget. Wuhui, mantap gak tuh? Gimana? Tinggal nunggu. Chef, waduh, udah gue liatin ya tadi. Gimana di sini? Iyalah. Lagi nunggu makanan juga? Sama. Nah, lapar banget, lapar. Chef, gua udah nyajiin makanan segini banyak, nggak asik kalau makan sendiri. Harus gimana berdua kalau, nih. Bener, gimana kalau lu
barengin gue makan? Boleh. Sekali kita Ayo. ngobrol-ngobrol. Siap. Ayo. Wah, pas banget lagi di Gimana, Padang Panjang Mas? juga nih. Hah? Apa kabar? Baik, baik. Udah lama banget nggak ketemu. Bener. Nih, Sobat Sombong, Brilian, kenalin. Sombong banget. Namanya Chef Fajar. Jadi Chef Fajar ini memang udah menjadi entrepreneur yang cukup lama. Udah berapa tahun? 13. 13 tahun. Dan juga dia pernah memenangkan, menang ya? Begitu ya? Enggak sih. Oh, Tapi lumayan lah. Ya, finalis. Finalis. Ya, kompetisi antar chef. Jadi memang dia ini udah kompeten lah di bidang chefnya. Nah ini berarti kalau chef datang ke sini, ini restoran berarti Udah rekomendasi. rekomendasinya Jelas, chef juga. Jelas, Wah, jelas. oke. Siap. Siap. Aduh. Gila. Lama. Juara. Mana? Oh. Kita bayar dulu ya. Ntar dulu, tenang aja. Semua gue yang bayar. Aduh, sudah Pak. Bayar Pak. Saya bayarnya pakai Kris BRI Pak. Nanti scan-nya pakai Brimo ya Pak ya. Nah, ini dia nih. Ini? Mas Dion tempatnya nih. Oh. Kita udah sampai. Bagus juga nih tempatnya nih. Cakep ya? Iya. UMKM binaan BRI BU. Tuh. Batu Sangkar. Ini udah buka belum sih nih? Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Halo, Mas. Udah buka ya? Oh, udah. Oh, udah. Boleh, mari masuk. Perkenalkan saya Dion. Oke, Mas Dion. Saya Anissa. Fajar. Anissa? Iya, Anissa. Nih, Mas Dion, yang kemarin saya ceritain. Jadi ini adalah Uni Anissa, Uni Anissa. pengusaha muda yang punya bumbu-bumbu otentik khas Padang. Uni Universitas Nasional Indonesia. Bukan. Panggilan. Panggilannya. Kakak Mbak. perempuan Gitu. di Sumatera Barat panggilnya Uni Anissa. Oh, iya ya. Jadi ini usahanya Uni Anissa. Iya, Jadi benar. bumbu masakan Minang. Ini sih packagingnya sih udah bagus banget ya. Bagus. Iya. Saya lihat nih. Oke. Dan beneran serius banget nggak sih? Iya, iya, iya. Wih, cakep Ini banget bumbu gulai, bumbu gulai cincang, sama kayak bumbu kari gitu Mas. Iya. Jadi kalau di Minang kita punya bumbu kari juga, tapi namanya bumbu cincang gitu. Jadi Mas Dion nggak ada Iya. alasan lagi bagi keluarga yang aduh males ya, Ribet ya apa gitu. ribet masakan Padang. Nih. Ada Dikasih solusinya Betul. sama Uni Anissa ini. Betul Bumbu banget. masakan Minang instan, tapi tetap ya bumbu-bumbunya dari bahan asli ya. Misalnya kayak Benar. cabenya, bawangnya, semuanya gitu. Jadi kita masaknya itu pakai hasil pertanian alam Sumatera Barat semuanya. Jadi pemberdayaan masyarakat lokal sini Benar. juga ya. Wah, ini berarti kolaborasi juga nih berarti. Iya. Tuh, Bagus saling juga. bersinergi. Benar. Antara petani, Iya. penjual tradisional sama pengusahanya. Pertanyaan yang paling pertama yang paling kepikiran dari saya nih. Ide awal dan juga mungkin cerita dari Bumbu Mande ini gimana nih Uni? Nah, jadi awal mulanya aku mulai di tahun 2017. 2017, berarti udah jalan 6 tahun ya? 6 tahun. Jadi itu aku mulainya pas di akhir kuliah. Iya. Nah, mulainya itu pun aku dengan modal yang kecil banget, Mas. Dimulai dari 300.000. 300.000. Bener. Dan untuk 300.000 seluruh macam ragam rasa. Belum. Jadi awalnya itu baru dari 2 varian aja. Aku cuman dulu bumbu rendang sama bumbu serbaguna buat bikin nasi goreng Padang. Dari 2 itu aja. Jadi seiring berjalannya waktu dan permintaan konsumen baru tuh jadi sekarang ada 16 varian. Wow. Dari 300.000. Iya. Keren, saya penasaran nih Uni. Ini kayak ada ibu Oh, iya. yang lagi bantu. Boleh diperkenalkan juga nih Uni? Oh ya, ini kebetulan ibu saya. Oh, ibunya? Jadi- jadi kerjasama juga sama ibu? Nah benar, jadi bumbu ini kan namanya bumbu mande. Nah resepnya dari ibuku. Dari bundanya. Iya. Ibu, saya Dion. Halo Ibu.
Oh, jadi Uni ini kerjasama sama ibu yang bikin masakan bumbunya? Ya bener Mas, jadi kita kolaborasi antara ibu dan anak gitu. Keren. Jadi ibunya bikin bumbu masakan, Betul. Uni Untuk ngerjain promosi, marketing, strateginya, jualannya. Wah, Hebat mantap sih. sekali. Brilian. Betul. Ya jadi gini loh, karena mamaku bisa masak, pinter masak gitu kan. Nah makanya waktu pas mulai aku kepikiran kayaknya masakan mamaku bisa dijual gitu. Tapi masakan Padang itu kan kebanyakan pakai santan. Jadi kan nggak tahan ya buat dikirim. Umurnya pendek ya? Pendek, benar. Jadi akhirnya kepikiran, ya udah kayaknya kita bikin bumbunya aja gitu. Jadi aku minta resepnya sama mama, sama ibuku. Keren. Dan juga bisa dijual secara masif. Dan umur bumbunya pun juga lebih panjang. Gitu ya? Benar. Pastinya. Nah, karena itu juga Mas, makanya aku kasih merek Bumbu Mande. Kita boleh lihat ke dapurnya nih? Oke, mari kita lihat dulu. Sini ya Uni? Iya, bener Mas. Jadi gini. Baunya Wangi banget. Ini udah bumbu rendang udah deket banget. Wah, bener Iya, kan? kebetulan lagi produksi kita. Lagi bikin rendang. Nah, ini kalau ada pagar berarti dapurnya ini harus higienis ya? Iya, benar. Ada batasannya gitu ya? Ada. Jadi kalau mau masuk ke dalam itu kita harus pakai masker. Pakai masker. Terus kayak sendalnya harus diganti. Oh, gitu. ini pantesan ada banyak sandal. Jadi nggak boleh nih sendal dari luar dibawa ke dalam. Gitu. Nah, terus kan ini kan bisa dilihat dapurnya udah proper banget, udah ada, wah ini namanya pembakar wali. Nah, ada 4 Kanca wali. kalau di sini namanya. Apa namanya? Kanca. Kanca, Kanca. gede banget, ada 4 sampai bisa seproper ini. Terus juga tadi tempat usahanya juga bagus gitu. Berarti ini peran BRI cukup berarti nih ya untuk Bumbu Mande ini. Bener Sebesar banget. apa sih? Mungkin bisa diceritain nih Uni. Jadi gini Mas Dion sama Mas Fajar, BRI itu supernya nggak cuman sekedar dari pendanaan aja. Jadi sekarang kebetulan Bumbu Mande lagi ikut jadi binaan rumah BUMN BRI. Nah, di sana kita diajarin nih Mas teknik gimana pemasaran produk, terus diajarin gimana pengolahan produk baru kayak gitu. Terus gimana bikin foto produk yang menarik buat dipasarkan di media sosial ataupun di e-commerce gitu. Nah, memang BRI ya, Benar. nggak diragukan kepeduliannya untuk ke UMKM. Benar, super Selalu banget. dampingin BRI ya untuk UMKM di Indonesia ini untuk menjadi lebih baik dan berkembang lebih luas. Betul. Keren banget. Ada lagi Mas, nggak cuman itu, ada eventnya juga. Jadi BRI itu kan punya event tahunan, namanya Brilliant Planner. Kita juga udah pernah diikutin. Itu acaranya nggak di Sumatera Barat, tapi di GCC. Oh, di Jakarta? Benar. Se-Indonesia? Benar, se-Indonesia. Itu kita dibiayain semua, jadi kita tinggal promosiin produk, tinggal jual produk aja di sana, kayak gitu. Itu tempat berkumpulnya UMKM se-Indonesia. Dan entrepreneur. Iya, difasilitasi oleh BRI. BRI. Keren banget. Tapi dengan sebanyak ini nih, Uni, Ya. belanjanya emang di mana sih? Nah, kebetulan kalau untuk belanja, ada yang langsung ngambilnya ke petani. Iya. Oke. Nah, terus kita juga ada supplier langsung dari pasar. Iya. Oh, Benar. Jadi itu pun kalau yang dari pasar mereka langsung bahan-bahan segar juga, Mas. oke. Nah, kebetulan rencananya habis ini aku mau ke pasar, mau buat persiapan besok. Siapa tahu Mas Dion sama Mas Fajar mau ikut. Langsung aja. Sip, Oke. yuk. Nah, jadi pasarnya di sini, Mas. Tempat kita beli bahan baku buat diproduksi. Halo, Ibu. Ibu, Ican dia japui bumbu yang ada di pasar tadi, Bu. Ya, udah siap. Oh, lah siap, oke. Apa aja nih yang dibeli nih biasanya? Biasanya kita ada pakai lengkoas, Lengkoas. kunyit, jahe, terus ada bawang bombay, ada bawang putih juga. Nah, inilah semua bumbunya nanti dibersihin terus digiling. Jadi nanti kita langsung giling di sini. Nah, ngomong-ngomong nih saya juga bingung nih. Mana yang kunyit, mana yang
lengkuas, mana yang jahe. Mana nih? Yang mana nih? Nah, kira-kira tahu Oke. nggak? Kira-kira tahu nggak? Tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan. Saya yang tebak Aku ini ini. itu Apa coba? kalau dari warnanya kunyit. Ya, terus. Oh, benar. Oh. Lanjut. Kalau ini asem. Asam Jawa ya. Iya. Ini apa? Jahe. Jahe. Oke. Berangkat. Berangkat. Aku bayar pakai Brimo aja ya Mas ya? Oke. Udah ya Bang? Wah, ini mau masak-masak ini? Iya Mas, jadi tadi kan kita udah lihat nih rempah-rempah yang di pasar. Iya. Sekarang karena ada Mas Fajar, kita coba masak langsung. Giliran lo nih. Ini udah disiapin semuanya. Siap. Sekarang lo mesti masak dengan bumbu mande ini. Bumbu mande ya? Benar. Udah ada ayam. Iya, ada Terus ayam. ini juga ada tunjang ya? Iya, tunjang. Tunjang, Terus udah ada daun ada jeruk. tembusu. Tembusu. Apa tuh? Tahu tembusu? Tahu Om? nggak, Mas? Dion. Jadi ini nih usus sapi, Usus sapi. yang diisi sama telur. Telur. Terus juga ada sama cabe ya, cabe hijau udah Iya, digiling. cabai hijau. Jadi nanti kita mau bikin ayam lado hijau. Bisa. As. Iya. Iya. Jadi kalau udah wangi, udah meresap gini, ayamnya udah ngumpul sama bumbu, udah ngumpul sama pelaku UMKM, biasanya Mantri BRI ini muncul nih biasanya nih. Ngomongin kunjungan ini biasanya nih. Nah, bener kan? Aulia Mas, Apa kabar Mas? Saya Dion. dari Kenalin. Mantri BRI. Fajar Mas. Pasti. Wah, pas banget nih. Tepat waktu emang. Wah, ini memang pelayanannya Mantri BRI emang udah selalu rutin dan juga pelayanan selalu luar biasa gitu ya dengan pelaku UMKM ya gitu ya. Bener Mas, jadi BRI itu nggak cuma dari segi pendanaan aja. Iya. Jadi mereka itu kayak emang ada kunjungan rutin, Betul. terus kita yang kayak tadi ada diinfoin gimana bulan ini. Jadi emang perkembangan kita itu emang dicek terus kayak gitu. Oh, gimana tuh Mas? Sudah menjadi tugas kami untuk melakukan pendampingan terhadap UMKM binaan BRI. Iya. Kan bukan hanya sekedar memberikan pinjaman, tapi juga memberikan pelayanan tabungan. Iya. Selain itu juga memberikan pendampingan supaya UMKM kita ini bisa lebih berkembang dan maju ke depannya dan semakin pede usahanya. Emang deh ya, BRI itu emang brilian banget. Nggak setengah-setengah nanggung dalam pelayanannya. Sesuai slogannya. Nih kasih tunjuk Mas, ini Mas. Saya kasih lihat slogannya Mantri BRI. Tuh, bekerja tulus itu keren. Wah, jadi memang pendampingan yang dilakukan oleh Mantri BRI kepada pelaku UMKM itu selalu konsisten. Oke. Ada Juga- motonya lagi Mas, Apa tuh? melayani dengan setulus hati. Wah. Dan juga menjadi tanggung jawab Bank BRI Ya. untuk melakukan pendampingan supaya UMKM binaan BRI bisa semakin sukses ke depannya dan semakin mantap jualannya. Makin pede juga Nah, ya. ya, makin pede jualannya Mas. Makin pede jualannya. Bener Uni? Bener banget Nah, Mas. terasa sekali ke bumbu mande nih. Iya bener. Itu saya udah juga kirim undangan acara UMKM Uni, tapi belum sempat dibaca kayaknya yang di email. Oh, yang UMKM ekspor Brilliant Planner ya? Ya, Udah betul kemarin sekali. aku udah baca Mas. Terima kasih ya undangannya. Ya, sekalian saya mau minta izin ke dapur mau ketemu Uni Tuti. Oh, silakan. Kebetulan Mbak Tuti lagi masak di belakang. Terima kasih Uni Anissa. Oke. Mari Mas, terima kasih Izinnya. banyak. Terus Mas Dion nih dari awal yang pengen banget
saya tanyain ke Uni Anissa ya. Seberapa pentingnya sih dari bumbu mandi itu untuk ikut pameran gitu? Wah, kalau itu sebenarnya penting banget, Mas. Jadi selain kita pemasaran menggunakan e-commerce sama sosial media, yang yang event offline ini penting banget, kayak Brilliant Planner ini. Kenapa? Karena itu kan kita eventnya nasional, jadi kita di sana ketemu sama teman-teman UMKM binaan Bank BRI dari seluruh Indonesia. Nah, di sana kita bisa sharing gitu untuk peningkatan pemasaran juga. Terus di sana kita juga biasanya bisa ketemu buyer juga, buyer potensial itu baik untuk di dalam negeri atau buat ke luar negeri juga, buat ekspor. Networkingnya pun juga kuat sekali benar, itu ya di acara itu ya. Keren banget. Nah, Jadi kalau sebagai saya juga udah ngelakuin suatu bisnis, Mas Dion ya. Jadi memang langkah-langkah yang memang udah dilakuin sama Uni Anissa memang sudah tepat. Betul. Mulai dari tadi kita lihat bersama di belakang kan, kayak struktur organisasi, kemudian juga dia udah packagingnya juga udah keren, terus juga sampai SOP-nya dari masaknya juga udah sebegitu higienisnya kan. Nah, tapi lu ada masukan lagi nggak? Ada, banyak nih, banyak. Apa tuh masukannya? Jadi bagi sesama UMKM nih, Uni ya bisa juga dari tim marketingnya harus lebih solid. Mungkin juga dibentuk tim keuangan, karena keuangan ini adalah salah satu yang vital kan. Dari uang masuknya, cash flow gitu. Terus juga tim promosi. Lalu yang paling penting lagi sih sebagai pemilik atau owner ya, kita harus memang menciptakan standarisasi yang betul-betul kita mauin gitu. Jadi intinya adalah kualitas rasa, Mas Dion. Nggak bisa yang hari ini rasanya enak, gurih. Besok kok kurang. Besok konsistensi gitu. Betul, Mas. Jadi seperti yang Mas Fajar bilang, sebenarnya emang itu lagi PR juga buat kita, gimana untuk tim marketingnya lebih disolidkan lagi. Nah, terus kalau untuk konsisten rasa, kita juga udah ada pendampingan, kadang ada pembinaan juga, gimana kita meracik bumbu itu dari setiap produksi, rasanya tetap sama. Jadi kita pakai ada timbangannya. Sudah gitu, digramasi Mas. ya? Benar, jadi setiap prosesnya dan setiap produksi rasanya tetap sama gitu. Itu buat menjaga kualitas produk kita juga. Karena memang paling penting, Mas Dion, karena ini kan urusan kuliner ya. Rasa itu nomor satu. Rasa itu nomor satu. Oke, kita coba ayamnya. Gimana, Chef? Oke. Mantep ya. Kematangan ayamnya pas. Dari rasa dari daging itu udah Menyatu nyatu banget sama banget, bumbunya. bener. Cabenya juga, jadi kepedasannya pas, kematangannya pas, rasanya pas, hati kita juga pas semuanya. Oke. Luar biasa. Berarti Tinggal saya aman ya, Chef? aman. Tinggal nasi aja nih, boleh nih. Siap. Kita coba ya. Nih. Makin mantap. Bener kan? Makin nampol ya. Lama Banget. bana. Bener, lama banget. Nasi putih, kasih minyak-minyaknya cabai hijau ini, aduh enak banget. Ya. Oke, sekarang sekalian nih kita udah ngumpul kayak gini, Ya. kita abadikan dengan foto bersama. Oke. Oke, 1, 2. Petualangan brilian kali ini mengajarkan saya untuk tidak menyia-nyiakan masa muda. PD memulai usaha dan membawanya mendunia. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian. See you Tanah Datar, see you Ranah Minang, see you Sobat Brilian.